teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Keluarga 4 Bahasa. Teman-teman, hari ini saya mau share mengenai pengalaman saya ujian bahasa Jerman di Jerman. Jadi, pertama-tama saya mau ceritakan dulu alasan kenapa saya ikut ujian bahasa Jerman di Jerman. Jadi teman-teman, untuk visa A1 ini merupakan salah satu syarat untuk pengajuan visa nasional Jerman di Indonesia. Jadi saya jelaskan sedikit apa sih sertifikat A1 ini. Jadi sertifikat A1 ini merupakan sertifikat untuk level pemula, teman-teman. Jadi yang saya lakukan kemarin yang dari tahun 2019, kemudian saya lakukan lagi di 1 minggu kemarin di tahun 2022, itu merupakan sertifikat untuk pemula dalam bahasa Jerman, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mempunyai sertifikat A1 ini kita bisa gunakan untuk apply national visa. Contohnya itu untuk melakukan kumpul keluarga. Jadi kan teman-teman, kalau misalnya kita mau dapat sertifikat bahasa Inggris, kita bisa melakukan ujian TOEFL atau tidak IELTS. Nah, kalau untuk bahasa Jerman, kita bisa dapatkan sertifikatnya itu dengan melaksanakan ujian level A1, A2, B1, B2, dan seterusnya sesuai dengan levelnya. Untuk ujian bahasa Jerman sendiri, kalau di Indonesia itu hanya bisa dilakukan di 3 tempat setahu saya. Yang pertama itu ada di Goethe Institute di Jakarta, kemudian ada Goethe Institute di Bandung, dan ada Wisma di Surabaya. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, kan kemarin sudah ujian bahasa Jerman di tahun 2019, kok sekarang ujian lagi tahun 2022? Ya, memang benar, saya sudah melakukan ujian bahasa Jerman level A1 dari tahun 2019 di bulan September di Goethe Institute Jakarta. Tapi teman-teman, sayangnya sertifikat A1 saya itu sudah expire. Jadi mau tidak mau saya harus ujian lagi bahasa Jerman untuk apply national visa di Jakarta. Loh, kok tidak ujian saja kemarin di Indonesia sebelum ke Jerman? Nah, kebetulan ini regulasi baru, teman-teman. Karena sebelumnya yang saya ketahui untuk sertifikat A1 itu tidak punya masa expire. Itu yang saya ketahui. Dan ada juga yang bilang itu berlaku sampai 2 tahun. Jadi saya pikir sah-sah saja kalau saya menggunakan sertifikat A1 saya yang tahun 2019. Lalu saya tahunya dari mana? Kebetulan ada juga teman saya yang sebelumnya menikah dengan orang Jerman. Kemudian dia pada bulan Januari kemarin apply national visa di Jakarta. Nah, dia juga sudah punya sertifikat A1 bahasa Jerman, ya, di mana dia melakukan ujiannya itu tahun 2018. Otomatis kan sebenarnya lebih lama dari saya, teman-teman. Nah, ketika dia apply national visa, itu bukan ditolak ya, tapi ditunda. Karena diberitahukan bahwa untuk sekarang itu sertifikat A1 hanya berlaku selama 1 tahun. Jadi sudah lewat dari 1 tahun itu, kita harus punya sertifikat A1, minimal A1 bahasa Jerman. Jadi mau tidak mau teman saya ini harus kembali ujian bahasa Jerman. Kebetulan dia juga baru saja melakukan ujian bahasa Jerman, tapi di Indonesia di Wisma Surabaya. Itu dia lakukan pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Karena dapat kabar tersebut, teman-teman, saya inisiatif untuk melakukan ujian bahasa Jerman di Jerman karena saya tidak mau apply national visaku yang di bulan Februari nanti rencananya itu tertunda. Jadi pada saat proses belajar itu saya lakukan persiapan hanya sekitar 3 minggu. Sebenarnya ada gampang tidak gampangnya karena saya terakhir belajar bahasa Jerman itu sudah beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Jadi mau tidak mau saya harus mengulang lagi untuk belajar dari level A1. Sebenarnya saya sudah melakukan pembelajaran hingga level B1 untuk bahasa Jerman. Jadi menurut saya saat ujian bahasa Jerman di sini ada susahnya, ada mudahnya, ada bingungnya. Jadi yang pertama saya ingin share adalah mudahnya. Untuk mudahnya itu tentunya karena saya sudah pernah melakukan ujian bahasa Jerman di Indonesia seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, untuk yang susahnya itu sebenarnya lebih ke arah negative thinking, teman-teman. Yang pertama yaitu persiapan saya yang hanya sebentar, yaitu sekitar 3 minggu saja. Yang kedua, saya tidak punya buku maupun modul untuk belajar bahasa Jerman.
Sebelumnya saya punya modul maupun buku bahasa Jerman, tapi itu saya tinggalkan di Indonesia. Karena saya tidak punya buku maupun modul, saya belajarnya melalui internet teman-teman, online. Jadi saya di situ belajarnya melalui YouTube maupun Google. Yang ketiga tentunya tidak ada guru les ataupun tutor. Yang keempat, lebih negatif thinkingnya itu saya takutnya Goethe Institut yang ada di Jerman itu memiliki standar yang berbeda. Dan yang terakhir adalah aksen yang berbeda dari setiap pesertanya. Jadi teman-teman, yang saya takutkan adalah saat sprechen. Sprechen ini merupakan ujian berbicara teman-teman. Jadi kita itu di dalam ruangan itu, kalau saya kemarin ada 4 orang, itu yang pertama dari Meksiko, yang kedua itu dari India, yang ketiga saya dari Indonesia, dan yang keempat dari Turki. Nah, perbedaan aksen ini yang paling bikin saya takut teman-teman, karena kan kita mendengarnya akan berbeda. Ada yang misalnya contohnya bilangnya ih, ada bilangnya ih, ada bilangnya ih, ada bilangnya ich. Jadi saya takutnya nanti ketika mereka bertanya kepada saya atau tidak saya bertanya kepada mereka maupun menjawab, saya takutnya saya ataupun mereka saling tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi teman-teman tetap stay tune di video ini. Saya akan membagikan pengalaman saya mulai dari awal masuk Goethe Institut untuk ujian sampai saya ada video para pesertanya dari berbagai negara, ada juga dari Asia seperti Cina maupun Vietnam, kemudian ada dari Amerika, ada dari Turki, ada juga dari Eropa. Itu banyak, mereka ada yang ujian level A2 juga saat itu, dan ada juga satu orang dari Mesir yang saya ajak berbicara, istilahnya praktekan bahasa Jerman lah sama dia. Dia kebetulan itu umurnya 16 tahun dan dia sedang melakukan ujian level A2 bahasa Jerman. Nah, semangat! Semangat Mariska! Kamu pasti bisa. Aduh, saya sakit perut. Okay, good. Go outside. Jadi teman-teman, saya datangnya terlalu cepat, sejam lebih, dan ternyata ini peserta untuk level A2 teman-teman. Kalau dilihat dari wajahnya sih, mereka ini rata-rata dari Asia, mungkin dari Cina. Teman-teman, nah ini di ruang tunggunya ada free coffee, ada juga snack. Jadi kalau untuk snacknya berbayar, kalau untuk kopinya itu ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Kemudian ada juga majalah-majalah biar tidak bosan ya teman-teman. Jadi saya sudah selesai untuk ujian sesi yang pertama. Jadi kami diminta untuk keluar dari ruangan, jalan-jalan sekaligus makan siang, karena untuk sesi selanjutnya itu akan dimulai sekitar 3 jam lagi. Jadi saya sempatkan waktu untuk keliling-keliling daerah sini teman-teman. Jadi saya keliling-keliling, kemudian sempat juga beli belanjaan untuk oleh-oleh.
karena kebetulan di sini tempatnya itu banyak turis dan juga banyak tempat untuk belanja oleh-oleh. Teman-teman, akhirnya untuk sesi pertama sudah selesai, yaitu sesi sprayen. Nanti kira-kira jam berapa ya? Jam 1 itu saya balik lagi ke sana. Saya balik lagi ke sana untuk sesi mendengarkan, menulis, dan membaca. Tadi dia namanya sesi berbicara. Jadi kayak memperkenalkan diri dan lain-lain, teman-teman. Nah, sambil menunggu sesi selanjutnya, kita masuk di sesi selanjutnya, saya jalan-jalan dulu ya, tapi jalan-jalannya sendiri tanpa suami. Karena suamiku dia datang cuman antar saya saja, terus dia pulang, nanti dia jemput lagi. Kira-kira jaraknya tempat tinggal kami ke sini itu 1 jam, teman-teman. Makanya saya suruh suamiku ke pulang saja, saya bisa sendiri. Inilah suasana kota Düsseldorf. Jadi tadi teman-teman, untuk sesi yang pertama itu saya senang sekali karena saya, puji Tuhan, bisa semua ketika saya bertanya dan ketika saya ditanya menjawab, begitu saya bisa semua, puji Tuhan. Saya cuma mau putar-putar saja, teman-teman. Jadi teman-teman, dari tadi saya tidak sadar kalau saya tuh pakai masker. Saya balik sudah, soalnya saya kemudian sudah masuk untuk sesi selanjutnya, tapi ternyata saya datangnya terlalu cepat. Jadi ya, saya lagi-lagi di ruang tunggu bersama teman-teman yang lagi ujian untuk level A2. Hier allein oder Ja, ich bin hierhin allein gekommen. mit Zug? Mit Zug. Und es war ein bisschen spät. Ich war nervös, dass ich hier spät komme, aber es hat geklappt. Akhirnya untuk semua peserta A1 sudah datang, teman-teman. Dan yang A2 ini sudah tidak ada ya, ini semuanya peserta A1. Mungkin pesertanya sekitar 12-15 orang untuk A1-nya. Dan bisa dilihat mereka semua pada sibuk belajar, ada yang sibuk nulis, sibuk membaca. Ya, seperti inilah suasananya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah lihat kan bagaimana pengalaman saya untuk ujian A1
bahasa Jerman di Jerman. Jadi dari pengalaman saya seminggu yang lalu, itu sebenarnya saya lebih ke negative thinking teman-teman. Jadi karena saya negative thinking duluan, makanya mental saya sudah down di awal. Nah, di bagian ujian Sprechen ini ada terdapat 3 part atau kita bilang dengan Teil 1, Teil 2, und Teil 3. Untuk part yang pertama atau Teil 1-nya ini, di sini kita hanya memperkenalkan diri kita, mulai dari nama, asal, tempat tinggal, kemudian umur, kemudian hobi, apalagi ya saya lupa pokoknya. Kemudian kita masuk di part yang kedua atau Teil 2, di mana Teil 2 ini kita diberikan sebuah tema. Contohnya yang saya dapatkan itu temanya adalah Wohnung, tempat tinggal. Kemudian nanti kita diberi kartu, ataupun kalau saya kemarin itu seperti kertas HVS gitu, dan dapatnya itu katanya house, kemudian ada juga katanya start. Nah, dari kata itu kita akan buat sebuah pertanyaan sesuai dengan temanya, yaitu Wohnung. Nah, tugas saya bertanya, kemudian yang saya tanya menjawab, dan yang menjawab nanti akan bertanya ke yang lainnya. Tapi nanti akan dapatkan kata-kata yang berbeda dengan tema yang sama. Nah, part yang kedua ini tentunya akan didapatkan dua kali. Tema yang pertama kalau saya yaitu Wohnung, yang kedua Einkaufen atau berbelanja. Sama seperti biasanya bertanya kemudian menjawab. Nah, masuk part yang ketiga atau Teil 3, di mana Teil 3 ini hampir sama dengan Teil 2 part yang kedua, tapi bedanya untuk Teil 3 ini kita itu hanya diberikan gambar. Kita diberikan gambar tanpa sebuah tema. Jadi ini untuk melihat banyaknya vocabulary atau kata-kata yang kita ketahui. Jadi untuk perbedaan part 2 dan part 3 yaitu yang pertama, kalau di part 2 atau Teil 2 itu kita diberikan sebuah kata, dia kata ya tulisan begitu, kemudian ada temanya. Tapi kalau misalnya part yang ketiga Teil 3 itu kita tidak diberikan kata ataupun tema, tapi lebih diberikan sebuah gambar. Dan yang kedua, kalau di part 2 itu atau Teil 2 itu kita lebih ke bertanya tentang sebuah informasi dan memberikan informasi. Tapi kalau di Teil 3 itu kita lebih ke meminta tolong. Jadi dia pakai kata bitte atau please. Setelah ujian Sprechen itu cuman sekitar 20 menit saja sampai 30 menit teman-teman. Kemudian saya keluar seperti yang ada di video. Saya masuk lagi itu menunggu sekitar hampir 3 jam untuk masuk ke ruangan. Itu ujian selanjutnya adalah Hören, Lesen, dan Schreiben atau kita bilangnya mendengarkan, membaca, dan menulis. Nah, setelah itu teman-teman, saya mendapatkan hasilnya itu 1 minggu setelah ujian bahasa Jerman. Kebetulan hari ini tepat 1 minggu saya di-email oleh Goethe Institut di Düsseldorf bahwa menyatakan saya lulus ujian bahasa Jerman. Puji Tuhan teman-teman. Dan untuk sertifikatnya itu akan datang mungkin seminggu lagi, karena mungkin kan mereka harus registrasi dulu, print dulu, dikirim dulu lewat pos dulu, seperti itu. Untuk bedanya yang saya rasakan ujian bahasa Jerman di Jakarta dengan di Düsseldorf di Jerman itu sebenarnya tidak jauh berbeda teman-teman. Yang berbeda hanyalah pesertanya saja. Ya, memang ada aksen-aksen yang berbeda, tapi puji Tuhan saya mengerti semua teman-teman. Kalau untuk mengenai standar soalnya, menurut saya sama. Jenis soalnya itu, jenisnya ya, bukan soalnya. Jenis soalnya itu juga ya sama seperti yang saya lakukan di Jakarta. Jadi standarnya itu antara Goethe Institut di Jakarta maupun di Düsseldorf, menurut saya itu sama saja. Oke teman-teman semua, semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang mau menghadapi ujian A1, baik itu di Indonesia maupun di Jerman.
Untuk itu teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share video ini kalau kalian suka, agar saya kedepannya semakin semangat lagi untuk mengupload video-video menarik lainnya. And then see you!